Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah ana akan membahas tentang fikih dengan tema kepemilikan atau milkiyah. Berikut peta konsep tentang kepemilikan. Kepemilikan terbagi menjadi dua. Yang pertama kepemilikan utuh dan yang kedua kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan utuh terbagi menjadi empat. Yang pertama al-uqud, yang kedua khalafiyah, yang ketiga isti'la 'alal mubah, yang keempat tawalud minal mamluk. Kepemilikan tidak utuh terbagi menjadi dua. Yang pertama kepemilikan barang dan yang kedua kepemilikan manfaat. Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang kepemilikan tercantum dalam surah Al-Ahzab ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaik, yang artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Adapun definisi tentang kepemilikan menurut bahasa berasal dari kata milkun yang artinya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Macam-macam kepemilikan. Satu, kepemilikan utuh. Yang kedua, kepemilikan tidak utuh. Adapun pengertian kepemilikan utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang sekaligus manfaatnya. Dan kepemilikan tidak utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang atau manfaatnya saja. Adapun yang menjadi sebab-sebab kepemilikan utuh, diantaranya yang pertama isti'la 'alal mubah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang yang belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang dan tidak ada larangan syariat untuk memilikinya, seperti penangkapan ikan di laut, mengambil air dari sumber, dan berburu hewan. Syarat-syarat kepemilikan dengan cara isti'la 'alal mubah, yang pertama belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang, yang kedua kesengajaan untuk memiliki. Yang kedua, bagian dari sebab-sebab kepemilikan utuh yaitu al-uqud. Pengertian al-uqud yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara transaksi seperti hibah, jual beli, pinjam meminjam, dan lain-lain. Yang ketiga, khalafiyah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan pergantian, baik berupa pergantian orang atau warisan, atau berupa pergantian barang atau ganti rugi tadmin. Khalafiyah ada dua macam. Yang pertama warisan, yaitu proses pemindahan kepemilikan secara otomatis dengan hukum syariat dari seseorang kepada ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan. Dan yang kedua ganti rugi atau tadmin, yaitu kewajiban ganti rugi atas barang yang dibebankan kepada seseorang yang merusak barang orang lain. Yang keempat, tawalud minal mamluk, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang hasil dari apa yang dimiliki, seperti buah dari pohon yang dimiliki dan anak sapi dari sapi yang dimiliki, dan lain-lain. Selanjutnya, Anda akan membahas tentang kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan tidak utuh terbagi menjadi dua. Yang pertama kepemilikan barang dan yang kedua kepemilikan manfaat. Yang dimaksud dengan kepemilikan barang yaitu kepemilikan seseorang terhadap barangnya saja, yakni barangnya ia miliki,
sedangkan manfaatnya milik orang lain. Dan yang kedua, kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap manfaatnya saja, sedangkan barangnya milik orang lain, seperti pinjam-meminjam, persewaan, wakaf, dan wasiat manfaat. Dalam pemanfaatan barang, ada ketentuan selesainya hak pemanfaatan barang dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, habisnya waktu yang telah disepakati dalam transaksi. Jika waktu transaksinya telah selesai, maka pemanfaatan barangnya pun telah berakhir. Dan yang kedua, rusaknya barang. Dalam pemanfaatan barang, jika barangnya rusak, maka itu selesailah pemanfaatan barangnya. Yang ketiga, meninggalnya pemilik barang. Jika yang memiliki barang tersebut meninggal, maka pemanfaatan barang pun akan berakhir. Sekian dan terima kasih. Insya Allah materi selanjutnya Ana akan membahas tentang akad dan ihya'ul mawad. Don't forget like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.